Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 4 tentang anak soleh bermain di tempat wisata. Teman-teman, jangan lupa siapkan buku tematik beserta alat tulisnya. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Nomor 1, melalui teks bacaan, berkunjung ke rumah kakek, siswa dapat mencari kata, arti kata, dan menuliskan nama benda dan kegunaannya dengan baik. Yang kedua, melalui contoh soal pembagian, siswa dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dan memecahkan masalah pembagian. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Yuk teman-teman, kita baca teks di bawah ini. Berkunjung ke rumah kakek. Pada liburan sekolah, Salman dan keluarga bersilaturahmi ke rumah kakek di desa. Mereka bermain di sawah kakek yang luas. Di dekat sawah kakek terdapat sungai kecil. Di sungai mereka berenang bersama dan mencari ikan. Mereka bercanda dengan riang gembira. Setelah bermain di sungai, kakek mengajak Salman sekeluarga makan bersama di pinggir sawah. Mereka makan di saung berukuran besar. Paman dan sepupu Salman ikut makan bersama mereka. Saat makan, Salman melihat kerbau sedang membajak sawah. Seorang tetangga kakek bertindak sebagai pengendali sang kerbau. "Kakek, kerbau itu sedang apa?" tanya Salman. "Oh, kerbau itu sedang membajak sawah." "Salman," jawab kakek. "Untuk apa sawah harus dibajak dulu, kek?" tanya Salman lagi. "Sawah dibajak agar tanah gembur dan siap ditanami padi," jelas kakek sambil melihat ke arah kerbau. "Setelah sawah ditanami padi, apalagi yang harus dilakukan?" "Setelah itu, sawah diairi, terus dan dibuang rumput liarnya," jawab kakek. Salman kembali bertanya ketika melihat seorang petani menyemprotkan sesuatu di sawah lain. "Petani yang sedang menyemprot itu sedang apa, kek?" tanya Salman. "Petani itu memberi pupuk untuk padi agar tumbuh subur," jawab kakek. "Kapan kakek memanen padi?" "Setelah padinya menguning, baru siap dipanen." "Salman," jawab kakek. Kakek selalu bercerita kepada Salman dan adik-adiknya mengenai kerja keras petani menanam padi. Salman dan adik-adiknya sangat senang mendengar cerita kakek. Teman-teman, buatlah pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Coba teman-teman sekarang buat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah ada. Contoh nomor 1. Salman berkunjung saat liburan sekolah. Kira-kira, teman-teman, pertanyaan seperti apa ya yang sesuai dengan jawaban nomor 1? Ya, pertanyaannya, kapan Salman berkunjung ke rumah kakek? Jawabannya, Salman berkunjung saat liburan sekolah. Nomor 2. Kerbau sedang membajak sawah. Pertanyaannya, kakek, kerbau itu sedang apa? Nomor 3. Sawah dibajak agar tanah menjadi gembur. Pertanyaannya,
Untuk apa sawah harus dibajak dulu, Kek? Nah, seperti itu ya teman-teman. Dari teks di atas, carilah kata dari kata-kata berikut ini, teman-teman. Nah, di sini ada kata sawah. Arti katanya, tanah yang digarap untuk tempat menanam padi. Itu disebut sawah. Kata yang kedua, padi. Arti katanya, tumbuhan yang menghasilkan beras. Yang ketiga, ada gembur. Arti katanya, tanah yang tidak keras. Yang keempat, membajak. Arti katanya, perkakas tanah yang menggemburkan dan membalikan tanah terbuat dari kayu atau besi. Yang kelima, memanen. Arti katanya, menaruh bibit, benih, dan sebagainya di dalam tanah. Yang terakhir, sungai. Arti katanya, aliran air yang besar, buatan alam. Nah, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar tidak mencela makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ayo anak soleh dan solehah, kita syukuri semua makanan yang ayah ibu siapkan untukmu. Coba teman-teman, dari teks gambar cerita di atas, ada benda apa saja untuk kegiatan bertani di sawah? Yang pertama, ada cangkul. Cangkul untuk mengaduk tanah yang ada di sawah. Yang kedua, ada bajak. Nah, di sini bajak untuk menggemburkan tanah. Bisa menggunakan kerbau, lalu bisa menggunakan mesin traktor. Yang ketiga, ada gambar semprotan atau alat pompa untuk menyiram pupuk padi yang ada di sawah. Teman-teman, kita akan belajar mengubah pembagian menjadi perkalian. Nah, di sini ada contoh soalnya, teman-teman. Selama liburan di rumah kakek, ayah mendampingi Salman untuk lebih memahami pembagian. Ayah memberikan soal untuk Salman. Contohnya, di sini ada bilangan pembagian, teman-teman. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, 2. Lalu, cara pembagian kita hitung terlebih dahulu menggunakan pengurangan berurutan, teman-teman. 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan berapa, teman-teman? 4 dikurang 2 sama dengan, ya, 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita ubah menjadi pembagian menjadi perkalian. Nah, tadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita tulis di sini, teman-teman. 2 dikali, nah di angka pengurangan ada angka 2. 2-nya ada 2, teman-teman. Kita tulis di sini angka 2. 2 dikali 2 sama dengan berapa, teman-teman? Ya, 4. Jadi kesimpulannya, teman-teman, nomor 1, membaca teks cerita berkunjung ke rumah kakek. Yang kedua, menyebutkan benda perlengkapan bertani yang ada di sawah. Contohnya, cangkul, bajak, dan semprotan. Yang ketiga, mengubah pembagian menjadi perkalian. Contohnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita ubah menjadi pengurangan
Berurutan teman-teman. 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, lalu setelah kita ubah menjadi pengurangan berurutan, kita ubah lagi teman-teman menjadi perkalian. Nah, tadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita tulis teman-teman. 2. Nah, dikali angka 2 ini dari bilangan pengurangan berurutan. Duanya ada 2, kita tulis di sini angka 2. Sama kan teman-teman dengan pembagiannya? Nah, sama dengan berapa teman-teman? 4. Iya, betul. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.